ngeten iki. In kharaqa dzalika hijab, maka hijab-hijab yang menutupi doa-doa panjenengan, yang menghalangi doa-doa panjenengan naik ke langit niku wau akan terbuka lebar, amok kabeh, bobrok kabeh, wa rufi'at doa. Dan dungane panjenengan akan terangkat, jenengan karek ngenteni dongamu di ACC pusat. Muga-muga kabeh sing hadir niki dungane di ACC kabeh. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, masya Allah luar biasa. Kula mboten nyangka nika nek tiyange sampai bludak kados ngeten iki, ya Allah, niki puluhan ribu. Piro ya cara dihitung ngono? Wah, 100.000 perhitungan ya. Jadi luar biasa. Terus yang paling penting malih, kita harus belajar dari semangatnya Abah Eko. Abah Eko ini berkali-kali berkata, dakwahaken ngeten, jangan gunakan profesimu. Dakwah bukanlah profesi, tapi semua profesi gunakanlah untuk dakwah. Bahkan beliau ini ngopeni santri atusan, baru pondok iyo gratis, kebutuhannya puluhan juta setiap bulan. Niatnya beliau sudah disampaikan di awal. Niat saya agar generasi-generasi muda itu memang selamat, Gus. Lho pancen leres. Keranten apa? Selamat orang ning donya iki, negara niki tergantung cah nom-nom niki lho. Syekh Hasan Samsi Basa niku ndawaken as-sababu hum imadul hadir. Generasi pemuda itu adalah pilar pondasi zaman saat ini. Jadi kok cah nom-nom ngeten iki pondasi. Dadi ketok kabeh moral kita itu semakin hancur. Lato-lato tidak terkontrol. Iya, wes kena diprediksi tanpa harus Belanda datang ke sini, tanpa harus Inggris bedil bajing moroni Wonogiri. Sudahlah, kita akan hancur, kita akan lenyap. Karena generasi pemuda itu wa amalul mustaqbal adalah generasi yang diharapkan masa yang akan datang. Jika tuh sing diaturaken Abah Eko wau, subhatu yaum rijal qad. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Jadi memang benar-benar harus kita selamatkan. Terus alhamdulillah di tengah-tengah perkumpulan kita pada malam hari ini, teng mriki wau diaturne Abah Eko enek PSHT, enek apa nih, Pak? PSHW, enek Kerasakti, wis enek sembarang kalir Magar Nusa. Bahkan ini juga ada pengasuhnya, pimpinannya PSHT. Ya inilah, dan saya mantau sekali tadi apa yang didahulukan oleh Bapak Kang Mas Murjoko tadi, bahwasanya semua komunitas itu ingin perdamaian. Ini yang paling penting. Lene cah nom-nom generasi permuda ya. Oh cuma komunitas, kadang mek rayaan gendaan lah teman-teman bila kadung bengep kabeh ora oleh kabeh. Wong ngene kok. Nah, kadung tukaran, kadang mak-mak no, beda pilihan lurah tukaran, padahal lurahnya serangkul-rangkulan. Beda pilihan presiden satron-satronan. Itu gak penting. Karena apa? Nek jenengan nate ngaji, dawuh Imam Nawawi Al-Bantani, kita itu harus menjaga yang namanya nikmat yang harus kita jaga, yang kelak akan kita bawa mati. Salah satunya yakni adalah nikmat iman. Semua manusia wajib menjaga itu. Wajib menjaga itu. Orang kaya raya tapi kehilangan nikmat iman percuma. Orang pintar kayak apapun, mau sekolah dimanapun tapi kehilangan nikmat iman percuma. Orang cantik ganteng tapi kehilangan nikmat iman, oh ayu tapi nek wong akeh menarik no mboten. Barang temu kae jerene kae wis tau, temu kae wis tau. Kae wis tau. Ayo kaya apa? Tapi nek ngoten niku ceritane ketok menarik no mboten? Ganteng tapi HP-ne dibuka kaya kos-kosan wedokan. Tertarik no mboten? Sekelas Danu gantenge kalah. Badol gantenge kalah. Margono apa maneh? Iya loh. Tapi wedokan disasak, perawan disasak, rondo yo seneng. Keimanannya lenyap.
Kira-kira orang seperti itu menarik atau tidak? Padahal janjinya Allah, orang yang berilmu dan berimanlah yang akan dinaikkan derajatnya. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Ketika seseorang itu keimanannya bertambah, keilmuannya bertambah, Allah menjanjikan langsung dinaikkan derajat. Dan derajat itu berupa apapun, entah itu istri cantik, solehah, entah itu harta yang barokah, entah itu jabatan yang barokah, apapun itu derajat. Pokoknya sesuatu yang baik dan yang mendorong kebaikan kita kepada Allah. Itu derajat yang baik, yang asli dari Allah. Lah, gimana sekarang menjaga keimanan itu? Kalau dawuhipun Imam Nawawi Al-Bantani yang sesuai dengan apa yang dilakukan Kang Mas Joko tadi, kita itu harus mutaba'atul jamaah. Baik kayak ibu-ibu yang di panggung ini yang bajunya merah putih kayak bendera ini, ya tahu? Baik panjenengan-panjenengan semua, baik jenengan ada yang muslimat, ada yang mungkin klub senam, ada yang mungkin itu tadi perguruan pencak silat, ada mungkin komunitas hadroh, apapun itu, kita itu orang Islam. Kalau ingin menjaga keimanan kita sampai ila yaumil kiamah, kita harus mutaba'atul jamaah.